Yang menjadi keprihatinan dari seluruh dunia adalah bahwa anak-anak menjadi korban. Tidak hanya menjadi korban dari serangan Zionis Israel, tapi juga menjadi korban karena kelaparan. Mas Agung, kita ketahui bersama bahwa utusan dari Amerika Serikat ini telah memantau bantuan kemanusiaan dari Palestina, tapi kita juga ketahui bersama bahwa sikap dari Amerika Serikat ini tidak berubah. Mereka tetap berada di belakang Israel. Ini menjadi sebuah ironi dan kontradiksi yang Betul, ya, ini jadi ironi dan kontradiksi, Mbak. Apalagi kemudian kedatangan Witkoff kemudian ke Gaza itu kan satu yang kemudian site yang dikunjungi adalah GHF, Gaza Humanitarian Foundations, yang buat Human Rights Watch itu menyatakan bahwa keberadaan GHF-nya adalah death traps. Ya. Ini kalau tadi disebutkan ada 162 gara-gara malnutrisi ya orang-orang Gaza tewas. Tapi gara-gara tempat bernama GHF itu menjadi tempat untuk melakukan pembantaian juga terhadap orang-orang Gaza. Bahkan data terakhir bisa menyebutkan sudah lebih dari 1.000 gara-gara sekedar untuk mengantri urusan makanan dan segala macam ya. Itu kan menjadi satu bentuk yang sifatnya benar-benar ironi gitu ya. Bahkan kalau tadi juga disebutkan bahwa sekarang pengiriman bantuan juga dilakukan oleh beberapa negara dengan menggunakan bantuan lewat udara. Airdrop itu adalah last resort menurut saya. Dia ketika bantuan darat tidak bisa masuk, maka yang dilakukan adalah bantuan lewat udara. Tapi itu benar-benar last resort. Harusnya kemudian ada upaya yang kemudian jauh lebih masif untuk mendorong Israel untuk membuka perbatasan. Nah, saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Anan tadi. Ini harusnya dilihat dunia internasional sebagai bentuk momentum. Termasuk Indonesia sebenarnya kalau kita mau secara reflektif ya. Ya, artinya ini kita tidak bisa menjadi lihat ini sebagai satu bentuk tontonan saja, tapi ini sebenarnya modal diplomasi juga. Apalagi ketika melihat negara-negara Eropa dan negara-negara Barat sudah memberikan satu sikap, bahkan juga ada sedikit kecaman dan segala macam seperti itu sinyalemen yang positif. Belum lagi ketika kita melihat ada poin kedua bicara tentang deklarasi New York Declaration yang Indonesia include di dalam situ. Dan satu poin yang kemudian kita bisa lihat misalkan, dan kontribusi kita sebenarnya bisa jauh lebih nyata sebenarnya. Contoh, dalam satu poin ketika bicara masalah deklarasi New York, dia berbicara tentang adanya kebutuhan adanya Temporary International Stabilization Mission, yang itu bisa kita definisikan sebagai semi PKO, semi peacekeeping operations. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Anan tadi, bahwa sekarang di lapangan itu tidak ada mekanisme terkait dengan pencegahan dari kekerasannya. Ini kekerasan bukan terjadi sekedar 2023, tapi kalau kita tarik ke belakang itu sudah banyak sekali konflik yang kemudian akhirnya ekskalasi yang kemudian muncul, bahkan itu yang mendapatkan banyak menjadi korban adalah orang-orang Gaza. Dan sampai sekarang belum ada satu mekanisme yang akhirnya memitigasi dari kekerasan yang kemudian terjadi seperti itu. Nah, dalam poin Indonesia, Pak Prabowo senantiasa ketika bertemu dengan Sekjen PBB, kita siap untuk mengirimkan PKO dan segala macamnya. Artinya proposal-proposal itu sebenarnya harus kemudian, ini bukan sekedar ritual diplomasi. Diplomasi tidak bisa kita pahami sebagai satu bentuk ritual saja. Ya. Bagus, oke, itu sebuah ritual, tapi harus ada tindakan nyata yang harus sifatnya lebih konkret. Pengakuan bagus nggak? Bagus. Dan itu penting dalam posisinya Palestina. Tapi yang sekarang mendesak adalah penghentian genosida, pembantaian etnis, ethnic cleansing, termasuk juga kelaparan yang digunakan sebagai senjata. Dan sekarang kemana dunia dalam konteks hal tersebut? Ya? Kita tidak perlu menunggu sampai bulan September. Ya. Tapi ini hitungannya hari, hitungan nyawa itu bukan hitungan Setiap harinya pasti akan ada korban, bahkan anak-anak juga yang menjadi korban. Padahal anak-anak ini kita ketahui tidak bersenjata, juga tidak membahayakan negara. Kita ketahui bersama kondisinya seperti ini, Pak Anan. Tapi kita ketahui pula bahwa bantuan yang lewat udara yang tadi disebutkan oleh Mas Agung ini karena adanya perbatasan yang ditutup. Ini peranan dari Oki sendiri apakah bisa untuk bernegosiasi agar perbatasan tersebut dibuka dan juga mendesak Israel? Ya, sejauh ini itu tidak terlihat bahwa tidak ada usaha-usaha dari negara-negara Timur Tengah yang nyata, hanya sebatas pernyataan-pernyataan normatif. Bahkan di akhir-akhir ini justru pernyataannya malah menyerang Hamas, menyalahkan Hamas semuanya. Kalau menurut saya, kalau pernyataannya adalah menyalahkan Hamas karena melakukan serangan pada bulan Oktober 2023 itu, kalau menurut saya adalah itu ibarat telur dengan ayam, siapa duluan yang salah? Itu apakah Israel duluan yang salah atau Palestina duluan yang salah? Bahwa saya sangat sepakat dengan Mas Agung bahwa
ini asimetris gitu, bahwa ini bukan perang kalau menurut saya. Kalau dikatakan perang itu negara dengan sebuah negara, oke lah itu perang. Saya kayak kemarin Israel dengan Iran, itulah adalah perang. Tapi kalau kepada Gaza, kepada Palestina, saya pikir yang namanya Hamas itu bukan sebuah organisasi militer seperti yang kita bayangkan dalam sebuah negara ya. Kekuatan militernya juga sangat bisa dikatakan sangat tradisional ya, tidak seperti negara yang dalam artian mempunyai kekuatan tersendiri. Maka ketika Hamas yang dikecam, sementara Israel sebenarnya dalam deklarasi New York tidak ada kecaman sama sekali pada Israel, bahwa akhirnya tadi terjadi ketidakadilan di Palestina, ini seperti itu. Bahwa ini adalah penjajahan, ini bukan perang. Ini adalah penjajahan, bahwa apa yang dilakukan Israel itu adalah penjajahan yang harus dihentikan hari ini. Kita mungkin sekarang hanya fokus kepada angka-angka, berapa korban hari ini, berapa yang lapar hari ini, berapa yang mati hari ini. Nah, masalahnya apakah manusia itu hanya dihitung per kepala saja? Headcount saja yang kita hitung. Sementara dampak yang lebih besar daripada itu tidak menjadi pertimbangan bersama. Nah, maka kalau menurut saya bagaimana seluruh kekuatan internasional ini, termasuk Indonesia dalam hal ini, melakukan sebuah gerakan bersama menekan Israel agar minimal pintu Rafah itu dibuka. Betul. Ya, pintu Rafah itu dibuka. Ini kan berapapun bantuan dari dunia internasional, tadi dari Eropa berapa ribu ton ya. Tapi kalau tidak disalurkan, tidak bisa masuk, buat apa? Itu tidak sampai kepada yang membutuhkan. Sekarang Gaza yang jutaan orang hanya didistribusikan oleh satu organisasi GHF misalnya. Apakah itu bisa? Tentu tidak akan bisa terlaksana. Belum lagi dengan death trap tadi yang kita bicarakan, bahwa ternyata tempat untuk mengambil bantuan itu semacam menjadi jebakan kematian. Sampai saya masih ingat itu ketika ada orang Palestina yang mengatakan bahwa ini bukan musaadat, ini bukan bantuan. Ini adalah amwat, ini menjemput kematian. Bukan menyebut bantuan, ini menyebut kematian. Itu sambil memperlihatkan orang-orang yang memeluk gandum, memeluk bantuan itu ya akhirnya tewas di tangan kekejaman Zionis Israel. Nah, artinya ini kita tidak bisa berharap kepada negara di Timur Tengah, karena memang semuanya bisa dikatakan tidak bisa melakukan sesuatu power yang sangat kuat. Kita berharap adalah seperti yang sekarang momentum yang diberikan oleh Perancis dan negara G7 itu. Yang menjadi miris adalah bencana kelaparan yang dialami oleh warga Palestina ini adalah sebuah bentuk genosida yang dilakukan oleh militer Zionis Israel. Terima kasih Bapak-Bapak waktunya bersama kami. Kita harapkan juga bahwa kesepakatan kedaulatan dari Palestina ini segera tercapai. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Apa kabar Indonesia Malam?